Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan ketiga untuk materi hadis ya, kuliah hadis. Materi kita hari ini adalah rohn atau gadai. Jadi rohn atau gadai itu adalah satu hal yang familiar. Kita familiar dengan kata gadai ya, gadai. Nah, kalau dalam bahasa Arabnya itu adalah rohn. Nah, lalu apa sih yang membedakan antara gadai syariah? Apa yang membedakan antara pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional? Jadi letaknya itu ada di kalau pegadaian syariah itu tidak ada bunga. Nah, jadi pegadaian syariah itu hanya menetapkan ujroh atau biaya untuk menjaga barang kita. Jadi tidak ada bunga, tapi yang ada adalah biaya menjaga barang yang kita gadaikan. Jadi pegadaian itu dapat uang dari biaya yang kita kasihkan untuk menjaga barang kita. Nah, jadi tidak ada bunga. Sedangkan pegadaian konvensional itu ada bunga dihitung dari uang yang diberikan pegadaian ke kita. Jadi begini, ketika kita menggadai itu berarti kita menggadaikan barang kita untuk mendapatkan sejumlah uang dari pegadaian. Nah, kita ambil contoh pegadaian syariah ya. Kita ingin menggadaikan motor kita. Kita gadaikan motor kita selama 3 bulan ke pegadaian syariah karena kita butuh uang. Nah, kita datang ke pegadaian syariah, kita membawa motor kita, kemudian pegadaian syariah akan menerima motor itu dan memberikan uang sebesar 10 juta misal untuk dikembalikan dalam waktu 3 bulan. Nah, karena motor kita itu kita gadaian ke pegadaian dan pegadaian itu harus menjaga motor kita, maka pegadaian itu akan meminta uang dari kita, uang untuk menjaga barang itu. Jadi minta uang untuk menjaga barang. Jadi meminta uang untuk menjaga barang. Nah, minta uang dari kita untuk menjaga barang yang kita gadaikan itu, motor yang kita gadaikan itu. Nah, kemudian pegadaian akan meminjamkan uang ke kita 10 juta dan harus dikembalikan dalam waktu 3 bulan dan itu tanpa bunga, tanpa tambahan spesial pun, tanpa bunga. Nah, inilah pegadaian syariah. Jadi pegadaian itu memberikan hutangan kepada kita 10 juta dan kita memberikan jaminan atas hutangan yang telah diberikan itu. Jaminannya berupa motor. Nah, lalu pegadaian dapat uang dari mana? Nah, pegadaian dapat uang karena dia telah menjaga motor kita selama 3 bulan, maka pegadaian meminta uang menjaga, minta upah menjaga motor kita selama 3 bulan itu. Nah, ini pegadaian syariah. Intinya pegadaian syariah itu dia itu tidak ada bunga. Sedangkan pendapatan pegadaian syariah itu didapat dari upah menjaga barang yang kita gadaikan itu. Ini jelas ya, ini pegadaian syariah. Sedangkan pegadaian konvensional itu adalah kita ingin hutang ke pegadaian dengan jaminan motor kita. Nah, kemudian pegadaian akan memberikan uang 10 juta ya. Nah, kemudian pegadaian itu akan mengambil rasio bunga. Misal dia mengambil bunga 1% atau mengambil bunga 2% dari hutangan yang diberikan kepada kita itu. Nah, kemudian kita membayar bunga
dari hutangan yang telah diberikan kepada kita. Nah, itu pegadaian konvensional. Intinya pegadaian konvensional itu mendapatkan keuntungan dari bunga hutangan yang diberikan kepada kita. Sedangkan pegadaian syariah mendapatkan keuntungan itu dari upah menjaga barang gadai kita. Nah, ini perbedaannya cuma di situ. Jadi konvensional tidak ada bunga. Tapi kalau bank syariah itu tidak ada bunga. Yang ada adalah biaya menjaga barang gadai. Tapi kalau bank konvensional itu adalah bunga, dihitung dari persenan uang yang diberikan kepada kita. Nah, itu jelas ya ini ya, perbedaan antara pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional. Oke, sekarang kita masuk ke rahan atau gadai. Nah, rahan atau gadai ini kaidah fikihnya adalah kuluma jaza beu jaza rohanahu. Segala sesuatu yang boleh diperjualbelikan maka boleh digadaikan. Nah, segala sesuatu yang tidak boleh diperjualbelikan maka tidak boleh digadaikan. Nah, jadi apapun yang bisa dijual maka itu apapun yang bisa dijual dan bisa dibeli maka itu boleh digadaikan. Nah, apapun yang tidak boleh dijual ataupun dibeli, contoh babi, waung, hammer, minuman keras, itu tidak boleh dijual, maka itu juga tidak boleh digadaikan. Nah, ini prinsip dasarnya seperti itu. Oke, selanjutnya pengertian gadai. Nah, menurut bahasa gadai itu berarti as-subut atau rohan itu bermakna as-subut atau al-habs. Subut itu adalah sesuatu yang tetap, tidak bertambah, tidak berkurang ya. Artinya dia tetap. Nah, kemudian al-habs itu adalah menahan. Jadi maksudnya itu adalah menahan barang jaminan kita. Jadi kita kita akan dikasih hutang, tapi kita harus memberikan bahan jaminan. Nah, barang jaminan itu apa? Ya apa saja, berupa motor bisa, emas bisa, kalung bisa, sepeda bisa, HP bisa, apapun itu yang bisa dijadikan barang jaminan. Nah, itu rohon artinya secara umum adalah sesuatu yang tetap, tidak berubah, atau sesuatu yang ditahan. Kemudian menurut syariah, pengertian menurut syariah, rahun adalah penyerahan harta benda sebagai jaminan hutang yang hak kepemilikannya dapat diambil alih ketika sulit untuk menebus. Jadi penyerahan harta benda sebagai jaminan hutang. Nah, jadi harta benda kita itu diserahkan sebagai jaminan karena kita akan mendapatkan hutang. Nah, dan dapat diambil, jadi dan barang kita itu bisa dijual oleh pegadaian. Nah, kalau kita tidak mampu menebusnya, kita tidak mampu mengembalikan hutang yang diberikan, maka barang kita itu nanti boleh dijual untuk dijadikan nominal uang, kemudian untuk membayar hutang yang diberikan kepada kita. Nah, itu. Kemudian menurut ulama Syafi'iyah, gadai adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan hutang yang dapat dijadikan pembayaran ketika berhalangan dalam membayar hutang. Ini sama saja. Intinya adalah gadai itu adalah jaminan. Kita menjamin barang kita untuk mendapatkan hutangan, yang mana jaminan kita itu bisa dijual seandainya kita tidak mampu membayar hutang. Intinya itu. Oke, menurut ulama Hanabilah, gadai adalah harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayaran harga ketika yang berhutang berhalangan, tidak mampu membayar hutang kepada pemberi jaminan. Nah, ini ya hampir sama. Intinya adalah jaminan yang harus diberikan kepada pegadaian, sedangkan
Pegadaian itu boleh menjual kalau kita tidak mampu membayar hutang. Nah, landasan hukum rohen. Nah, tadi sudah saya sampaikan. Tadi landasan fikihnya tadi adalah kullu ma jaza bai'u jaza rohanau. Semua yang bisa dijual maka bisa digadaikan. Semua yang boleh diperjualbelikan maka bisa digadaikan. Dari Al-Quran, wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanu makbudah. Nah, jadi kalau kalian itu dalam perjalanan, kalian bersama teman kalian, semisal kalian ke Pekalongan ya. Nah, ke Pekalongan, ternyata di tengah jalan uang kalian habis dan kalian butuh uang. Kalian pengen pinjam ke teman kalian. Nah, tapi yang nama pinjaman dalam Islam itu harus tertulis dan harus ada saksi. Nah, ini yang harus kalian perhatikan. Jadi meminjam etika, meminjam hutang dalam Islam itu harus ada saksi. Kalaupun tidak ada saksi, dia harus ada bukti tertulis. Jadi tidak boleh dalam Islam itu ya, hutang itu hanya berupa lisan. Karena kalau berupa lisan ini nanti akan terjadi percekcokan. Nah, Islam mengajarkan ayatnya wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun makbudah. Jadi kalau kalian dalam perjalanan dan kalian ingin butuh uang, ingin meminjam uang, maka harus ada saksi. Kalau nggak ada saksi, maka harus tertulis. Kalau tidak ada tertulis, maka harus ada barang yang dijamin. Farihan itu artinya adalah barang jaminan. Harus ada barang jaminan makbudoh yang bisa dipegang. Nah ini, jadi ini etika dalam Islam. Saya melihat banyak ya di masyarakat kita itu orang yang berhutang tapi tidak mau mengembalikan. Nah, banyak itu ya bahkan teman itu bisa jadi bermusuhan karena berhutang tapi tidak mau mengembalikan. Tetangga bisa jadi bermusuhan, hutang tidak mau mengembalikan. Nah, maka Islam memberikan solusi, yaitu kalau berhutang atau piutang harus ada saksi. Itu yang kedua adalah harus ditulis. Nah, harus ditulis karena apa? Karena kalau tidak tulis nanti lupa. Itu lupa. Kalau hutang ya ditulis. Ada catatannya. Tidak boleh hutang itu ya pokoknya kamu hutang wis percaya kamu kan udah teman dekat. Nah, itu tidak boleh, tetap tidak boleh. Karena apa? Satu saat itu akan terjadi perselisihan, percekcokan. Kalau ada tertulis, maka bila salah satu di antara mereka itu lupa, maka bisa merujuk ke tulisan itu. Semisal ada orang hutang 3 juta, kemudian sudah disaur, dicicil 200.000. Satu saat karena terlalu banyak cicilan, itu salah satunya lupa, yang satu sudah merasa membayar, tapi yang satu merasa belum menerima uang. Nah, ini akhirnya apa? Terjadi perselisihan, percekcokan. Nah, ini sangat tidak diharapkan dalam Islam. Maka dalam Islam itu kalau berhutang harus ditulis. Nah, harus ditulis. Berapapun hutang itu harus ditulis dan disimpan. Ditandatangani ya. Maksudnya ditulis itu ya ditandatangani biar kelihatan ini ada catatannya itu. Artinya yang kalau ada tanda tangan itu nanti jelas apakah sudah dibayar atau belum. Nah, itu berapa nominalnya itu, jadi tidak lupa. Oh, saya kemarin hutang 3.100.000. Enggak, kamu itu hutang 3.200.000. Bingung mana yang benar itu. Masing-masing meyakini bahwa mereka yang paling benar. Nah, maka paling bagus adalah ditulis. Nah, ditulis ya, jelas ditulis. Jadi jangan kalau hutang itu
pakai lisan itu tidak boleh, itu harus ditulis dan harus ada saksi. Nah ini yang diajarkan oleh Allah. Nah kalau tidak ada tulisan itu maka pakailah barang jaminan. Nah ini pakai barang jaminan sehingga orang yang menghutangi itu merasa aman. Nah uangnya tidak akan hilang bila orang itu tidak mampu membayar. Oke, selanjutnya Ibnu Abbas mengatakan apabila mereka tidak mendapatkan seorang penulis, mereka mendapatkan seorang penulis, ini tafsirnya, seandainya ada penulis tapi tidak ada kertasnya, maka tetap harus pakai barang jaminan, farihanun makbudoh. Jadi harus tetap pakai barang jaminan. Atau ada saksi, ada kertas tapi nggak ada pulpen, tetap harus pakai barang jaminan. Intinya barang jaminan itu sangat penting untuk menggantikan tulisan itu. Tapi paling bagus ya kalau utang ya ditulis itu. Paling bagusnya lagi ya harus pakai barang jaminan. Ini yang diajarkan oleh Al-Quran. Nah karena zaman sekarang itu siapa sih yang nggak butuh uang kan gitu. Semua itu butuh duit, semua butuh uang itu. Maka dalam bermuamalah itu sangat riskan, ya, sangat riskan. Ketika seseorang itu berhutang itu sangat riskan. Maka Islam memberikan jalan solusi agar adil untuk yang dihutangi dan adil untuk yang menghutangi, maka harus ditulis, ada saksi dan ada barang jaminan. Nah, ini yang diajarkan oleh Al-Quran. Nah, mengingat zaman sekarang ini adalah zaman yang tidak seperti dulu ya, seperti dulu. Oke, selanjutnya hadis riwayat Aisyah. Ini dalil dari hadis. An Aisyah qalat isyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min yahud ta'aman wa rohanau zira'an min hadits. Jadi Aisyah bercerita bahwa Rasul membeli makanan dari orang Yahudi, tapi pada waktu itu Rasul itu tidak punya uang. Nah, Rasul itu tidak punya uang, kemudian belum punya uang ya, kemudian menggadaikan baju besi sebagai jaminan. Warohanau zira'an min hadid. Jadi Rasul memberikan baju besi sebagai jaminan. Bahkan Rasul sendiri pun sangat jujur ya, tidak, engkau tak bayar, enggak. Itu ingin tak kasih barang jaminan. Sama zaman sekarang, kalau semua yang ada orang beli uangnya ketinggalan, ya kasih jaminan. KTP atau apa itu, yang bisa jam tangan atau apa gitu ya. Nah ini paling bagus. Jadi Rasul mengajarkan nggak ada uang, ya kasih barang jaminan dahulu. Dan perlu diingat bahwa Rasul dulu sangat kaya, kemudian karena seluruh hartanya itu digunakan untuk berjuang di jalan Allah, maka hartanya itu menjadi menipis. Tapi itu tidak itu karena cintanya Rasul terhadap umat Islam ini, sampai harta benda dikorbankan untuk Islam. Oke, selanjutnya Rasul bersabda, wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghlaqu rahnu min sahibi allazi rahanahu law ghunmuhu wa alaihi uzmuhu. Rawahu Daruqutni wa Hakim. Jadi tidak terlepas kepemilikan gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Nah, lau uzmu wa lau ghunmuhu, dia memperoleh manfaat sekaligus dia menanggung resiko. Artinya apa? Barang gadai yang kita gadaikan ke orang itu tetap milik kita. Nah, kita bisa mendapatkan keuntungan atau hutang dari barang yang kita gadaikan, tapi kita juga mempunyai resiko. Kalau kita nggak mampu membayar, ya resikonya barang kita itu ya bisa dijual untuk membayar hutang yang diberikan kepada kita. Intinya seperti itu. Selanjutnya dari hadis yang lain, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zuhru yurkabu binafaqatihi idza kana marhunan.
bahwa tunggangan atau kendaraan, maksudnya apa? Hewan tunggangan itu yang digadaikan boleh dinaiki. Misal kuda kan tunggangan ya. Itu ketika kita gadaikan ke orang itu boleh dinaiki oleh pegadaian. Misal kita menggadaikan ke teman kita kuda, maka menurut Rasul kuda itu boleh dipakai oleh teman kita, itu yang kita gadaikan kuda itu kepada dia. Nah, dia boleh memakainya. Nah, dengan catatan dia harus menanggung biaya perawatan. Jadi misal kita menggadaikan kuda ke teman kita dan teman kita kemudian teman kita memberikan uang 10 juta kepada kita sebagai bentuk hutangan, maka teman kita boleh memakai kuda itu dengan catatan dia harus merawat kuda itu, yang merawat, mengasih makan dan lain sebagainya. Intinya agar dia tetap baik. Nah, dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya pula. Dan kalau misalnya kita mau menggadaikan sapi, contoh kita butuh uang, tapi kita nggak punya uang, kita butuh uang, dan kita hanya punya sapi gitu. Namun sapi kita gadaikan ke tetangga kita, saya gadaikan sapi saya ke kamu itu. Kemudian tetangga kita ngasih kita uang hutangan, maka sapi yang kita jadikan sebagai barang jaminan gadai itu boleh diperah susunya. Susu sapi itu boleh diperah, tapi orang yang menerima gadai itu harus merawatnya, menanggung biaya perawatan itu. Nah, ini menurut Rasul ya, hadis Sahih Muslim. Kemudian an Aisyah radhiyallahu anhu qala, ya Rasulullah inna fulanan qadama biziyyin minasyam. Ya Rasulullah, sesungguhnya fulan itu baru datang dari Syam. Dia membawa barang banyak pakaian. Nah, walau ba'asta ilaihi fa'uhta minhu saubaini bisyai'in ila maisarah. Seandainya engkau berkenan, engkau bisa mengirim utusan ke pedagang itu yang baru saja datang dari Syam, itu engkau mengutus utusan untuk meminta 2 buah baju dengan pembayaran tangguh. Maksudnya dengan pembayaran tangguh itu dengan diangsur lah ya. Nanti bayarnya nanti. Nah, mungkin sekarang dikasih ini dulu, dikasih barang jaminan dulu. Nah, wa arsala ilahi famtana. Kemudian Rasul mengutus utusan ke pedagang itu, tapi pedagang itu menolaknya. Jadi Rasul mengutus utusan, gimana kalau dalam satu mengatakan ingin 2 buah baju dengan jaminan tertentu lah, tapi utusan itu menolak. Nah, dari sini kita bisa mendapati bahwa rahan jaminan itu boleh ya, boleh itu. Walaupun dalam cerita ini Rasul tidak mendapatkan izin untuk pembayaran tangguh, tapi perbuatan Rasul melakukan itu menandakan bahwa jaminan itu boleh. Pembayaran dengan tangguh itu juga boleh. Pembayaran dengan tangguh itu bayarnya carry, bayarnya di belakang, atau bayarnya diangsur. Nah, itu namanya pembayaran tangguh itu, tapi dengan jaminan di awal ya. Selanjutnya ijma tentang rahan. Ijma ini seluruh ulama sepakat bahwa tidak ada yang menolak tentang rahan itu. Kemudian rukun dan syarat rahan. Yang pertama adalah ijab qabul. Nah, ini rukun ya, rukun ijab qabul. Ada ijab qabul. Tidak boleh diam-diam. Kalau jual beli kan boleh ya diam ya. Jadi kalau sudah terbiasa ya udah kita ambil, contoh kita udah terbiasa makan di angkringan, kita ambil bakwan 4, kemudian kita kasih uang 2.000. Nah, ini boleh karena dengan syarat kalau kita sudah terbiasa. Tapi kalau kita kalau rohn itu tidak boleh. Rohn itu harus
harus ngomong. Karena apa? Rohani itu ijab kabulnya itu harus jelas. Barang apa yang diberikan sebagai jaminan, berapa hutang yang akan diberikan, itu harus jelas. Berapa waktu pengembalikan hutang itu juga harus jelas. Jadi tidak bisa rohani itu diam-diam, itu tidak bisa. Karena barangnya harus jelas diucapkan, nominalnya juga harus jelas diucapkan, batas waktunya sampai kapan itu juga harus jelas diucapkan. Nah ini rohan ya. Selanjutnya yang kedua, ada orang yang bertransaksi. Nah, jadi orang yang menggadai itu namanya rohin. Pegadaian atau orang yang menerima gadai itu namanya murtahin. Jadi semisal kita mau menggadai motor kita, maka kita sebagai rohin. Nah, pegadaian itu sebagai murtahin atau orang yang kita mintai kita serahkan barang jaminan kita, yang mana dia akan memberikan hutang kepada kita, itu namanya murtahin. Selanjutnya barang gadai itu namanya marhun. Nah, barang gadai itu namanya marhun. Jadi marhun ini tidak boleh barang yang haram. Dia itu harus barang yang halal. Dia itu juga harus milik sendiri, tidak boleh milik orang lain. Dia itu harus milik penuh diri sendiri. Tidak boleh juga itu adalah barang temuan. Nah, karena itu berkaitan dengan jaminan yang akan kita berikan. Nah, semisal seandainya itu bukan barang kita, kemudian barang itu dijual oleh pegadaian, itu kan yang repot orang lain. Sebenarnya itu barang orang lain, kemudian kalian gadaikan. Nah, kemudian kalian nggak mau bayar, kemudian dijual oleh pegadaian. Nah, nanti akan terjadi perselisihan. Nah, maka tidak boleh barang orang lain, harus barang penuh milik kita. Kemudian juga tidak boleh barang milik berdua, tidak boleh. Atau barang yang atau barang yang tercampur. Nah, barang yang tercampur. Contoh seperti ini. Kalian kakak beradik diberi warisan oleh bapak kalian, oleh orang tua kalian, sepeda motor. Sepeda motor itu untuk kalian dan untuk kakak kalian, tetapi kalian gadaikan. Nah, ini tidak boleh. Karena apa? Itu bukan milik penuh kalian, itu milik dua orang. Nah, barang gadai itu juga harusnya adalah barang yang bergerak. Maksudnya barang bergerak itu apa? Barang yang bisa dibawa. Nah, karena yang namanya pegadaian itu, dia akan menjaga barang itu. Kalau dia barang yang tidak bergerak, contoh tanah, kan sulit itu jaganya, kan gitu. Atau rumah, nah itu sulit. Nah, maka barang itu harus barang yang bisa bergerak atau barang yang bisa dibawa oleh pegadaian. Tapi kalau zaman sekarang kan ya pegadaian itu sudah, misal rumah ada sertifikatnya, tanah juga ada sertifikatnya. Itu menggadai motor itu kan nggak harus motornya datang ke sana. Sekarang bisa pakai BPKB gitu. Nah, dan lain sebagainya. Tapi kalau dalam Islam itu paling bagus adalah barang yang bergerak. Nah, ada juga barang bergerak tapi tidak bisa dibawa. Contoh kapal pesiar. Kan nggak mungkin kalian ngangkut dari laut ke darat untuk dibawa ke pegadaian, nggak mungkin. Nah, itu. Nah, tapi kalau sekarang itu kan sudah bisa diwakili dengan surat ya. Tapi yang paling bagus kalau semuanya dalam Islam itu yang namanya pegadaian itu, gadai atau rohan, itu ya barang itu harus bisa dibawa. Nah, harus bisa dibawa. Nah, ini. Kemudian syarat bagi rohin atau dan marhun, rohin dan murtahin. Rohin itu adalah orang yang menggadai barang, Murtahin itu adalah pegadaiannya. Nah, syarat rohin dan murtahin itu dua-duanya harus akalnya sehat. Kemudian dia sudah balik, dia mengerti hukum, dia paham hukum, kemudian dia harus sadar ketika dia menggadaikan. Tidak boleh ketika dia mabuk dia menggadaikan barang, itu tidak sah.
tidak diterima. Itu. Kemudian yang terakhir adalah hutang atau marhun bih. Nah, menurut ulama Syafi'iyah, syarat sebuah hutang yang dapat dijadikan hak atas gadai adalah berupa hutang yang tetap dapat dimanfaatkan. Jadi hutang itu harus sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Itu. Maksudnya hutang itu ya uang lah, seperti itu ya. Ini bisa dimanfaatkan, dan uang itu bukan uang yang haram. Selanjutnya, hutang tersebut harus lazim pada waktu akad. Maksudnya hutang itu harus jelas nominalnya berapa, kapan harus dikembalikan, ini harus jelas. Nah, dan hutang itu, uang itu yang diberikan pegadaian kepada kita, itu harus disaksikan oleh rohin dan murtahin, oleh orang yang mau menggadai dan oleh pegadaian itu harus disaksikan, tidak boleh dititipkan, tidak boleh, harus disaksikan. Nah, ini sehingga tanggung jawab untuk mengembalikan uang itu ada. Itu. Begitu pula tanggung jawab untuk mengembalikan barang gadaian kita itu juga harus ada. Maka disyaratkan memang harus jelas uang hutangan itu nominalnya berapa, kemudian harus serah terimanya harus langsung. Nah, selanjutnya rukun dan syarat murtahin ini sudah tadi ya. Ijab kabul, rohin murtahin ini sudah tadi. Selanjutnya adalah kalau menurut aturan di Indonesia, nah, barang yang tidak boleh dijadikan yang tidak boleh dijadikan gadai, tidak boleh digadaikan itu, yang pertama adalah barang milik negara. Nah, itu tidak boleh digadaikan. Nah, nanti bisa dituntut oleh pemerintah nanti. Jadi barang milik negara tidak boleh digadaikan. Ini menurut aturan KUHP Perdata di pemerintahan. Kemudian ini pegadaian negara ya, pegadaian negara. Hewan yang hidup atau tanaman ini nggak boleh digadaikan. Karena apa? Susah merawatnya. Merawat hewan hidup itu susah, merawat tanaman itu juga susah. Kalau hewan hidup atau tanaman itu rawan mati. Nah, itu nggak bisa rawan untuk nanti sakit atau layu, itu kan jadi bermasalah nanti. Maka hewan hidup atau tanaman itu tidak boleh dijadikan barang gadai. Selanjutnya, segala makanan dan minuman yang mudah busuk. Nah, makanan minuman juga boleh digadaikan. Ini dalam peraturan pegadaian Indonesia. Barang yang ukurannya terlalu besar, kapal pesiar, itu tidak bisa digadaikan. Nah, gimana kita mau membawa ke pegadaian itu? Nah, yang tidak dapat disimpan di pegadaian. Contoh, kita menggadaikan truk kontainer besar sekali. Itu kalau dimasukkan ke pegadaian tidak cukup. Nah, kemudian barang yang digadaikan oleh seseorang yang mabuk. Nah, ini enggak sah. Nah, jadi orang yang mabuk tidak boleh bertransaksi ya. Itu jadi barang milik negara, hewan hidup atau tanaman hidup, makanan dan minuman yang mudah busuk, kemudian barang yang ukurannya besar, ini tidak boleh digadaikan. Kemudian orang yang mabuk itu tidak boleh menggadaikan juga. Selanjutnya, memanfaatkan barang gadai. Nah, apakah boleh kita memanfaatkan barang gadai? Nah, jumhur fuqaha itu secara umum menyarankan bahwa barang gadai itu tidak boleh dipakai. Nah, kenapa? Kalau dipakai itu nanti akan rawan cekcok ya. Nanti udah dipakai rusak, itu. Udah dipakai berkurang berkurang kualitasnya, itu nanti akan timbul masalah di sana. Maka barang gadai menurut jumhur ulama itu sebaiknya tidak dipakai. Karena apa? Karena rawan kualitasnya berkurang, rawan rusak, rawan dan lain sebagainya. Gitu. Nah, hadisnya adalah Rasul bersabda, setiap hutang pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba. Ini tidak boleh dimanfaatkan itu. Oke.
Selanjutnya pendapat Syafi'iyah menurut nah ini. Namun ini ada 5 pendapat ya, ada 5 pendapat. Masing-masing itu berbeda dari 4 mazhab dan ulama yang lain ini tentang barang gadai apakah boleh digunakan atau tidak. Nah, ini ada 4 pendapat yang berbeda. Ada 5 ya, 5 pendapat yang berbeda. Yang pertama adalah pendapat Syafi'iyah. Syafi'iyah itu adalah ulama-ulama penganut mazhab Syafi'i, mengatakan bahwa barang gadai itu tidak boleh dipakai. Nah, dalilnya adalah gadai itu la yughlaqu rahnu min shaibi allazi ranahu lawunmuhu wa alai usmuhu. Gadai itu tidak menutup yang punya dari manfaat barang itu. Artinya apa? Gadai itu, barang gadai adalah barang penuh, sepenuhnya milik orang yang menggadaikan. Nah, faedahnya adalah milik orang yang menggadaikan pula. Nah, dan dia wajib mempertanggungjawabkan segalanya. Orang yang menggadaikan itu. Nah, karena itu milik penuh orang yang menggadaikan, maka pegadaian itu tidak berhak untuk menggunakannya. Karena itu milik penuh orang yang menggadaikan. Nah, ini pendapat Syafi'iyah. Intinya barang gadai itu tidak boleh dipakai. Itu kecuali pemilik itu mengizinkan. Nah, ini pendapat Syafi'iyah. Ini intinya kemudian dari yang lain, hewan seseorang tidak boleh diperah tanpa seizin pemiliknya. Nah, intinya ulama Syafi'iyah mengatakan memakai barang gadai itu tidak boleh kecuali pemiliknya mengizinkan. Nah, intinya itu. Yang kedua, pendapatnya Malikiyah, ulama pengikut Maliki. Murtahin dapat memanfaat barang gadai atas izin pemilik dengan syarat. Nah, ini. Jadi Malikiyah mengatakan boleh dipakai, tapi ada syaratnya. Nah, yaitu syaratnya apa? Pihak murtahin mensyaratkan manfaat dari marhun untuknya. Jadi ketika akad, murtahin yaitu pegadaian mengatakan saya menerima gadai kamu dan saya akan memberikan uang hutangan kepada kamu, tapi saya harus diperbolehkan memakai barang itu. Nah, kalau ada akad seperti itu, maka itu boleh. Jadi akad menurut pendapat Malikiyah, jadi murtahin boleh memakai barang gadai. Nah, kalau ada akad di awal. Nah, kemudian yang kedua, harus jelas jangka waktunya, tidak boleh dipakai terus. Nah, harus jelas. Misal 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 1 bulan setengah, harus jelas. Nah, jadi batasnya harus jelas. Atau selama digadai, boleh. Tapi yang jelas waktunya itu harus jelas. Ini pendapat Malikiyah. Pendapat Malikiyah intinya adalah boleh barang itu digadai, tapi harus ada akad di awal. Kemudian harus jelas jangka waktu pemakaian barang itu. Nah, dalilnya adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Zuhru yurkabu binafaqati idza kana marhunan. Wala banu zarin yushrabu binafaqati idza kana marhunan wa alal ladzi yarkabu wa yashrabu nafaqah." Jadi hewan tunggangan itu boleh dipakai, hewan tunggangan yang digadaikan boleh dipakai, hewan yang bisa diambil susunya itu juga boleh diambil susunya, hewan yang ketika ia digadai. Tapi baik orang yang memakai hewan tunggangan atau orang yang memakai sapi perah itu untuk diambil susunya itu, dia harus membiayai perawatannya. Ini dalil ulama Malikiyah. Jadi boleh memakai barang gadai, tetapi harus ada akad di awal dan harus jelas kapan jangka waktunya. Itu. Dan tentu dia harus merawatnya ya. Nah, kemudian menurut ulama Hanabilah membagi marhun menjadi 2 kategori, yaitu hewan dan bukan hewan.
Kalau ulama Hanafilah dia mengatakan bahwa kalau hewan itu boleh dipakai, tapi kalau jadi kalau benda hidup, contoh hewan, itu boleh dipakai. Gitu. Tapi kalau barang yang digadaikan itu adalah benda mati, contoh barang TV, HP, motor dan lain sebagainya, itu tidak boleh dipakai. Ini menurut ulama Hanabilah. Dalilnya adalah tahru yurkabu binafaqati idza kana marhunan wala penuh dharin yusrabu binafaqati idza kana marhun wa alal ladzi yarkabu wa yashrabu nafaqah. Jadi dalilnya bahwa Rasul membolehkan hewan itu dipakai. Maksudnya hewan yang digadaikan itu boleh dipakai ataupun diambil susunya. Nah, maka benda hidup itu boleh diambil manfaatnya ketika dia digadaikan. Nah, ini menurut pendapat Hanabilah. Intinya kalau yang digadai itu barang hidup, hewan atau tumbuhan, maka itu boleh dipakai. Tapi kalau dia benda mati, maka tidak boleh dipakai. Ini menurut pendapat Imam Hambali. Tentu dengan seizin ini ya, seizin orang yang menggadaikan. Oke, selanjutnya pendapat Hanafiyah. Nah, Hanafiyah ini lebih luas. Tidak ada perbedaan antara barang hidup atau barang yang tidak hidup, semua boleh dipakai. Nah, asal tidak mengakibatkan berkurangnya harga. Intinya bagi ulama Hanafiyah itu boleh barang itu dipakai. Jadi intinya dia boleh dipakai. Nah, baik itu hewan yang hidup atau benda mati itu boleh dipakai. Kemudian dalilnya adalah ya sama dalilnya. Sama zahru yurkabu binafaqati idza kana marhunan wala banu zarri yushrabu binafaqati idza kana marhunan waladzi yarkabu wa yashrab nafaqah. Jadi hewan yang digadaikan, hewan tunggangan yang digadaikan ataupun hewan perahan yang digadaikan itu boleh dipakai, tapi dengan syarat harus dirawat gitu. Nah, ini jadi intinya boleh dipakai, baik itu benda mati atau benda hidup boleh dipakai menurut ulama Hanafiyah. Nah, tentu dengan yang penting dirawat lah, intinya seperti itu. Nah, kemudian pendapat Imam Ahmad Alais, Ishaq Lais. Nah, ini sama tadi. Jadi barang boleh digadai. Oke. Selanjutnya kegunaan gadai. Kegunaan gadai ialah memberikan kewenangan kepada penggadai melakukan penjualan barang ketika diperlukan untuk pelunasan hutang. Jadi apa sih gunanya barang gadai? Barang gadai itu gunanya kalau seandainya orang yang menggadaikan barang itu tidak mampu membayar hutang, maka barang itu boleh dijual. Lalu bagaimana kalau sang penggadai itu tidak mau menjual? Maka itu harus dikembalikan ke hakim. Hakimlah nantinya akan memutuskan dijual di harga berapa, kemudian sistemnya bagaimana, itu nanti hakimlah yang akan memberikan keputusan. Itu. Nah, selanjutnya ikatan gadai. Gadai adalah akad yang mengandung unsur ibadah. Nah, sunnah yang memerlukan qabul. Akad gadai tidak akan mengikat kecuali diadakan serah terima. Jadi gadai itu belum sah kalau belum ada serah terima. Serah terima itu
saya menyerahkan jaminan gadai dan Pegadaian menyerahkan uang hutang. Nah, itu baru sah yang namanya ikatan gadai. Sebelum ada serah terima, maka belum sah akad gadai itu. Maka baik Pegadaian ataupun orang itu berhak mengcancel atau membatalkan bila belum terjadi serah terima. Nah, itu. Nah, bagi Pegadaian sendiri akad gadai tidak mengikat. Ya, haknya dalam situasi apapun dia berhak membatalkan akad gadai kapanpun dia menghendaki, karena kebaikan gadai bagi dirinya terletak pada serah terima barang gadai. Intinya ya bisa dibatalkan selama belum ada serah terima. Nah, serah terima pun juga bisa dibatalkan bila salah satu dari keduanya mengundurkan diri. Ini. Selanjutnya berakhirnya ikatan gadai, yang pertama ada pembatalan akad gadai dari pihak penggadai. Walaupun tanpa adanya restu dari pihak Pegadaian, karena hak gadai adalah hak milik penggadai. Sedangkan gadai dari jalur penggadai bersifat tidak mengikat. Maksudnya orang yang menggadaikan barang itu berhak memutus di tengah jalan gitu. Semisal saya sudah punya cukup uang, ini saya kembalikan uangnya. Itu saya kembalikan uang hutangan dan tolong kembalikan barang saya. Nah, ini berhak. Karena Pegadaian syariah itu dia sifatnya tidak ada riba. Jadi sifatnya hutang bil balash, hutang cuma-cuma. Nah, hutang cuma-cuma. Nah, jadi tidak ada riba ya, tidak ada tidak ada bunga. Jadi uang yang diberikan kepada kita, semisal ya kita menggadaikan barang, uang yang diberikan kepada kita itu 10 juta sebenarnya, ya harus kita kembalikan 10 juta, tidak boleh nambah, juga tidak boleh berkurang. Gitu. Nah, adapun Pegadaian mendapatkan keuntungan dari jasa penitipan barang. Jadi motor yang kita titipkan ke Pegadaian itu kan butuh dijaga. Nah, karena dia butuh dijaga, maka Pegadaian minta uang menjaga barang motor kita itu. Nah, itu. Untungnya dari situ. Nah, yang berakhirnya akad gadai yang kedua adalah penulasan semua hutang. Bila semua hutang itu dilunasi, maka itu boleh. Maka itulah akad gadai berakhir. Kemudian barang gadai itu rusak atau binasa. Contoh kalian menggadaikan motor kan itu. Motor kalian di Pegadaian. Ternyata motor itu tidak bisa dipakai, atau ternyata motor itu berubah tayangan, semisal, sehingga nilainya berkurang, maka ini akad gadai itu bisa boleh berakhir. Karena apa? Barang dagangannya, barang yang digadaikan rusak. Itu karena barang yang rusak, seandainya dijual untuk menutupi hutang itu kan tidak cukup. Nah, maka Pegadaian boleh membatalkan, artinya, atau boleh mengganti dengan yang lain, mengganti dengan minta jaminan yang lain itu boleh, yang harganya sama dengan hutang yang diberikan. Yang keempat, barang gadai berubah menjadi barang yang tidak berharga. Itu contoh kalian menggadaikan HP. Nah, menggadaikan zaman dulu ada pager ya, kalau sekarang sudah tidak ada pager. Nah, contoh gini aja lah, kalian menggadaikan HP kalian, HP Android. Nah, HP, tapi ternyata
sekarang ini Android itu sudah mengeluarkan seri baru, dan HP yang kalian gadaikan itu sudah ketinggalan zaman, sudah tidak bisa dipakai untuk sistem yang baru. Artinya kan barang sudah berubah lagi, tidak berharga. Maka karena sudah tidak berharga, tidak bisa dipakai untuk sistem yang baru, nah maka Pegadaian boleh mereview ulang akad, memperbarui akad. Maksudnya apa? Boleh membatalkan akad gadai, atau boleh meminta barang yang lebih berharga. Nah, karena HP kalian itu sudah, semisal sudah tidak up to date ya, nah, sudah tidak bisa dipakai, mungkin memorinya sudah penuh atau sudah ketinggalan zaman, sehingga tidak bisa dipakai untuk membuka WhatsApp atau membuka internet dan lain sebagainya, atau membuka GPS, nah contoh itu. Nah, intinya kalau barang berubah nilainya, maka boleh akad gadai itu bisa diakhiri. Oke, saya kira demikian. Intinya kalau pegadaian syariah itu adalah intinya gadai syariah itu dia tidak ada bunga. Itu yang perlu dipahami. Tidak ada bunga. Yang ada adalah biaya menjaga barang. Nah, jadi pada intinya adalah ketika kita menggadaikan motor kita, kemudian pegadaian memberikan uang ke kita, dan utang yang diberikan kepada kita itu harus kita kembalikan tanpa bunga. Kalau kita diberikan 10 juta ya kembalikan 10 juta. Itu dikasihkan 8 juta ya harus kembalikan 8 juta. Tidak boleh ada tambahan. Nah, lalu untungnya pegadaian dari mana? Dari menjaga barang yang kita gadaikan. Semisal pegadaian syariah meminta uang 150.000 selama 3 bulan untuk menjaga barang kita. Apakah boleh? Boleh, itu sah. Itu. Jadi untungnya itu dia dari menjaga barang, bukan dari hitungan hutang yang diberikan kepada kita. Itu pegadaian syariah. Kemudian apakah boleh memanfaatkan barang gadai? Nah, itu tadi ada 4 pendapat ya, minimal ada 4 pendapat. Jadi kalau Syafi'i itu tidak boleh dipakai, itu kecuali diizinkan. Maliki itu boleh dipakai, tapi dengan syarat ada akad di awal, dan yang kedua harus jelas sampai kapan dipakai. Yang ketiga pendapat Hanabilah, Imam Hambali itu kalau barang hewan hidup boleh dipakai. Tapi kalau barang tidak hidup, contoh HP, motor, intinya yang tidak bernyawa itu tidak boleh dipakai. Ini menurut Hambali. Kemudian kalau ulama Hanafi itu boleh dipakai. Nah, baik itu hewan baik itu yang punya nyawa atau yang tidak punya nyawa itu boleh dipakai. Nah, tentu dengan izin pemiliknya. Oke, saya kira demikian. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.